Hai, ketemu lagi dengan saya, Nur Rahman Budi Mulya, dalam acara Aksi Video. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur dasar dari algoritma sendiri. Kita sudah membahasnya sebenarnya pada video yang pertama ya, namun secara singkat. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penyusun dari algoritma adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini terjadi dari beberapa jenis langkah-langkah yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah runtutan atau sequence, percabangan atau selection, serta pengulangan atau looping. Nah, ketiganya ini merupakan jenis langkah yang membentuk konstruksi dari suatu algoritma. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama-tama adalah sequence atau runtunan ya, bukan runtutan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, runtunan sendiri secara sederhananya adalah instruksi yang berurutan. Contohnya seperti pertukaran gelas ini di sini yang sudah kita bahas dalam video pertama sebelumnya. Atau juga bisa seperti ini yang dijelaskan dalam video kedua mengenai penulisan algoritma, yaitu kalimat deskriptif. Atau bahkan bisa juga seperti ini. Jadi merupakan urutan langkah-langkah dalam sebuah diagram flowchart. Entah apapun bentuknya, selama berisi urutan langkah-langkah, mereka adalah runtunan atau sequence. Sederhana sekali bukan? Oke, lalu bagaimana dengan percabangan? Coba kita lihat ilustrasi di sebelah saya ini. Nah, terlihat bahwa ada kondisi di mana ketika baterai habis, baterai HP kita sudah habis, kita akan mengecas HP. Sebaliknya, apabila baterai belum habis atau tidak habis, maka kita akan membuka WhatsApp. Nah, jadi kan ada start, lalu diikuti bangun tidur. Setelah bangun tidur, kita akan mengecek HP. Nah, kita lihat HP itu, apakah baterainya habis atau tidak. Apabila habis, dia akan mengecas HP, dan apabila tidak atau no, maka dia akan mengecek WhatsApp. Nah, setelah itu mandi ya, selesai dari selectionnya, maka kembali lagi ke sequence-nya. Itu mandi, lalu selesai algoritmanya. Seperti itu. Jadi kondisi inilah yang dinamakan dengan percabangan, yang kita sebut dengan selection ya. Kadangkala suatu kejadian baru akan dikerjakan apabila suatu kondisi tertentu terpenuhi. Tentunya pada kasus ini kita nggak mungkin dong ngecas HP kita ketika baterainya masih full, ya kan? Jadi selection merupakan instruksi yang dikerjakan dengan kondisi yang tertentu dengan persyaratan berupa benar atau salah. Apabila baterainya habis, maka dia akan dicas. Apabila tidak, maka dia tidak dicas. Seperti itu contohnya. Pada kasus ini, apabila syarat terpenuhi, yaitu baterai habis, maka HP akan dicas. Nah, itu kan. Jadi kan pertanyaannya, apakah baterai habis? Baterai habis gitu. Nah, yes or no? Yes, baterai habis. Maka kita akan mengecas HP. No, baterai tidak habis. Nah, kita masih bisa menggunakan HP tersebut untuk menggunakan atau membuka WhatsApp. Seperti itu. Masih bingung? Coba kita lihat ilustrasi yang ini. Di sini saya membuat flowchart dengan warna yang berbeda. Warna merah berarti syarat terpenuhi atau yes, sedangkan warna biru berarti tidak atau no. Nah, algoritma ini pada awalnya mengecek apakah malam minggu atau tidak. Nah, apabila tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi start malam minggu, tanyanya yes, dia akan menjalankan instruksi lain, sedangkan tidak, dia langsung end. Seperti itu. Nah, sedangkan apabila jawabannya iya, maka akan mengecek kembali kondisi selanjutnya. Nah, kondisi selanjutnya adalah sebuah sequence lagi, yaitu apakah Anda punya doi atau tidak. Nah, seperti itu. Apabila tidak punya doi, maka akan berdoa dengan segenap hati agar hujan turun. Nah, sebaliknya apabila memiliki doi atau pasangan, maka kita akan berupaya untuk mengajak jalan si doi itu tadi. Setelah ngajak jalan si doi, maka kita akan diberikan pertanyaan lagi, sequence lagi. Apakah hujan atau tidak? Nah, apabila tidak hujan, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi ya sudah, jalan jadi. Sedangkan kalau hujan, yes, maka dia akan membatalkan jalannya itu tadi karena terhalang dengan hujan. Karya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya dalam algoritma ini adalah pada malam minggu para Jones bersatu untuk berdoa agar hujan. Sedangkan si bucin akan jalan-jalan dengan si doi. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Apabila Jonas
doa Jonas ya, lebih tepatnya apabila doa Jonas terkabul, maka rencana para bucin akan gagal. Seperti itu. Dapat ini paham kan? Harusnya lebih paham daripada yang pertama. Oke, yang terakhir dari jenis langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas sebelumnya adalah looping atau perulangan. Secara singkat, looping merupakan instruksi yang dikerjakan berulang kali sehingga suatu kondisi akan tercapai. Seperti yang dijelaskan pada video pertama, contoh ini dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari kita yang biasa kita lakukan setiap hari, contohnya. Bahkan dari hal kecil sekalipun. Pada kasus ini, bisa lihat di gambar ini sebelah. Jadi ketika kita menggosok gigi setiap hari, ini bisa disebut dengan perulangan. Ya kan, setiap hari kita akan menggosok gigi kan, itulah disebut dengan perulangan. Nah, jadi sikat gigi itu adalah kegiatannya sebuah perintah dalam looping tadi itu. Oke, apabila ada yang tidak sikat gigi setiap hari, maka dalam kegiatan nyikat gigi ini kita juga ada looping di dalamnya. Contohnya, kita kan mengulang menggosok-gosok gigi kan diulang berulang kali ya, itu adalah looping dalamnya. Seperti itu. Agar kalian lebih paham mengenai looping, maka saya akan membuatkan flowchart untuk kalian mengenai kegiatan sikat gigi tadi. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat di sebelah saya ini. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah mengambil sikat, lalu membersihkan sikat. Setelah itu memberikan pasta gigi atau odol. Nah, selanjutnya di situ akan ada pertanyaan, sebuah sequence, yang mana ketika sequence-nya nanti akan kembali lagi kepada pertanyaan yang sama, maka hal ini bukan disebut sequence lagi, melainkan disebut sebagai perulangan. Dia bisa dilihat panahnya. Setelah dia memberikan pertanyaan dan jawabannya misalkan no, maka dia akan melakukan sebuah perintah, dan setelah perintah itu selesai dia akan kembali bertanya lagi. Nah, inilah yang disebut dengan looping. Jadi gigi sudah bersih, misalkan gitu pertanyaannya. Tidak, maka menyikat gigi, kita melakukan sikat gigi. Set, itu contohnya. Setelah itu dia akan bertanya lagi, apakah gigi sudah bersih? Tidak, kita akan menggosok gigi lagi. Nah, hal ini terus diulang-ulang sampai kita merasa gigi kita sudah bersih. Seperti itu. Jadi segala hal yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai suatu kondisi tertentu adalah looping. Seperti mengaduk teh, kita akan terus mengaduk teh itu hingga kita merasa bahwa mengaduknya itu sudah cukup atau gulanya sudah larut, seperti itu. Terus mengguyur tubuh kita ketika kita mandi, kita menyiram. Ada kan ya orang nyiram terus ya berkali-kali, ada juga yang sekali mungkin, saya juga kurang paham. Nah, jadi kan itu ada looping sampai merasa tubuh kita bersih, maka kita akan berhenti. Minta uang jajan juga bisa, setiap hari kita bisa minta uang jajan ya. Karena setiap hari kita minta uang jajan, maka setiap hari itu adalah kegiatan looping tadi, minta jajan. Atau bahkan jalan kaki. Coba lihat video ini. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Oke, jelas bukan bahwa dengan kita berjalan kaki kita juga melakukan looping. Jadi dengan melangkahkan kaki kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan berulang kali hingga kita mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah itu kita akan berhenti, seperti itu. Maka jalan kaki juga disebut dengan looping, atau bahkan berlari ya dan sebagainya. Kalau masih bingung, ada satu ilustrasi lainnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Pada kasus PPKM akan selalu diperpanjang selama laju COVID-19 belum terkendali, karena kondisi yang ingin dicapai adalah terkendalinya COVID-19. Selama belum terkendali, maka PPKM akan terus diperpanjang. Ini cuma ilustrasi ya, jadi untuk teknis algoritma yang sesungguhnya saya juga mana tahu, ya kan? Nah, jadi di sini algoritmanya start, lalu memberlakukan PPKM. Nah, setelah itu akan ada pertanyaan di dalamnya sini. Apakah laju COVID sudah terkendali, COVID-19? Tidak, apabila tidak, maka pemerintah akan memperpanjang lagi PPKM-nya. Lalu tanya lagi, apakah laju COVID sudah terkendali? Tidak, masih belum. Maka laju PPKM apa? Maka PPKM akan diperpanjang lagi. Dan pertanyaannya akan terus berulang hingga laju COVID-19 sudah terkendali. Ketika laju COVID-19 sudah terkendali, maka PPKM akan dihentikan. Seperti itu, memberhentikan PPKM. Paham kan? Nah, kita kan sudah membahas nih 3 jenis langkah-langkah yang ada. Yang pertama adalah peruntunan, yang kedua adalah percabangan, dan yang ketiga adalah perulangan. Tapi ada nih satu lagi nih, namanya nested loop, yaitu looping di dalam looping, atau dapat kita sebut juga
dengan perulangan dalam perulangan. Sederhananya, nested loop adalah kegiatan yang dilakukan berulang kali dalam kegiatan yang berulang. Contohnya pada saat kita goes mengitari sebuah lapangan, kegiatan memutari lapangan adalah looping, yang mana ketika kita memutari lapangan hingga jumlah yang diinginkan. Misalkan kita ingin memutari sebuah lapangan sebanyak 3 kali. Putaran pertama, lalu diulang lagi putaran kedua, lalu akan kita lakukan putaran ketiga. Jadi itu disebut dengan looping. Sedangkan untuk hal itu kita perlu ngayuh sepeda tentunya kan. Namanya juga goes kan, kita perlu ngayuh sepeda. Yang berarti mengayuh sepeda merupakan looping juga. Karena mengayuh sepeda kan kita lakukan berulang kali. Misalkan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, sama kayak berjalan tadi contohnya. Nah, sehingga mengayuh sepeda di sini dapat disebut sebagai nested loop. Nah, berikut ilustrasinya. Dapat dilihat kan? Dalam ilustrasi ini, warna merah menunjukkan proses di luar looping. Warna biru menunjukkan proses di dalam looping. Lalu sedangkan untuk warna yang ungu menunjukkan proses dalam nested loop sendiri, yang berarti looping dalam looping. Dalam kasus ini, kita akan terus mengayuh sepeda apabila kita ingin menambah kecepatan ya kan tentunya kita harus tetap menambah kecepatan agar sepeda itu stabil ya. Kita juga masih akan terus bersepeda selama kita masih belum mengitari lapangan sebanyak 3 kali, sehingga kegiatan bersepeda akan terus dilakukan hingga selesai mengitari lapangan sebanyak 3 kali. Tentunya kan yang pertama the start, setelah itu akan diberikan pertanyaan apakah sudah 3 kali putaran? Belum, maka dia akan masuk ke dalam looping. Ditanyakan lagi, tambah kecepatan, misalnya gitu, ya atau tidak? Ternyata iya, maka dia akan masuk dalam looping, yaitu kayu sepeda. Contohnya seperti itu. Mengayuh sepeda, tadi dia nanya lagi, perlukah nambah kecepatan? Ya, dia akan mengulang lagi. Setelah kan sudah merasa cukup kecepatannya, dia akan keluar dari looping itu, melakukan pertanyaan lagi, apakah sudah 3 putaran? Belum, maka dia akan mengayuh sepeda lagi, terus seperti itu hingga akhirnya dia akan keluar di kondisi terakhir, yaitu sudah 3 kali putaran. Setelah 3 kali putaran, maka dia akan langsung keluar. Seperti itu contohnya. Oke, sampai sini dapat kita simpulkan bahwa emang benar ada 3 jenis dari jenis langkah-langkah itu yang ada. Yang pertama adalah sequence atau runtunan, yang kedua adalah percabangan selection, dan yang ketiga adalah looping atau perulangan. Nah, tapi masih ada satu lagi nih, namanya nested loop, yang mana dia itu looping di dalam looping. Nah, jadi ya hanya situ saja sebenarnya. Dan jenis langkah-langkah ini yang akan menjadi sebuah struktur dalam sebuah algoritma. Jadi dengan menggunakan beberapa jenis langkah-langkah tadi, kita akan menyusun sebuah algoritma yang kita pakai dalam suatu hal atau suatu kasus. Seperti itu. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.